menjelaskan apa itu penggunaan one way ANOVA ya. Jadi one way ANOVA itu untuk melihat perbedaan rata dari 3 variabel bebas ya, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungannya. Nah, misalnya contoh kasusnya, apakah terdapat perbedaan antara 3 kelas ya, misalnya kita ingin melihat perbedaan 3 kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi kalau independen itu kan cuma independen sampel kita kan itu cuma untuk 2 kelas yang bebas. Kalau ini menggunakan 3 kelas. Jadi kalau kita gunakan independen maka dia nanti bisa 3 kali kerja. Ya. Nah, tapi kalau ANOVA ini sekali kerja nanti bisa langsung terlihat perbedaan dari ketiga kelas yang digunakan. Sekarang coba buka dulu SPSS-nya. Ini rumahmu. Ini kau tinggal ya. Namamu Lukia. I get so weak in it. Sudah kelihatan yang Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita kerjakan semuanya dari variabel view dulu. Ya, data view, variabel view. Kita kerja dari variabel view. Kolom 1 itu dibuat kelas. Saya tahu. Kemudian yang kedua itu dibuat nilai. Kecilkan TV, Dek. Di dalam kelas ini ya,
seperti biasa dibuat di titik 2 value ini. Di value ini ya, kan ada yang titik 3. Buat value 1 untuk kelas A. Value 2 untuk kelas B. Value 3 untuk kelas C. Kemudian di-OK-kan. Sudah, kalau sudah, di data view, kembali ke data view, maka sudah terbuat kelas dengan nilai. Di kelas ini kita buatkan angka 1 itu sesuai jumlah sampelnya. Misalnya Ibu ibaratkan ini 15. Jadi data untuk kelas A itu ada 15, maka Ibu buat 1 sampai 15. Kemudian data untuk kelas B itu ada 15 juga, berarti sampai 30. Jadi jumlahnya nggak boleh berbeda ya, boleh 15, boleh 14. Jadi ini tidak harus sama. Karena dia bukan sampel yang berpasangan. Nah, kemudian kelas C ini kan kodenya tadi 3. Kalau Ibu buat di sini 14, sampelnya berarti sampai 44. Enggak ada. Oke. Nah, kalau sudah kita buat codingnya, kita tinggal masukkan nilai. Nilainya acak aja dimasukkan. Udah semua? Kalau ada yang belum, silakan bersuara. Belum. Oke, tunggu. Datanya sampai 44 atau 45, Bu? Boleh 44, bisa boleh 45. Jadi Ibu cuma memberikan contoh bahwa datanya jumlahnya boleh tidak sama. Karena sumbernya kan dari yang berbeda. Dia tidak berpasangan. Jadi boleh kelas A 15, kelas D 15, kelas C 14 boleh. Boleh ada yang membuat 45 boleh, ada yang membuat 44 boleh. Itu bebaskan aja. Yang penting tahu bahwa datanya boleh dalam jumlah yang berbeda. Kita semua boleh. Banyak. Nggak 9 katanya. Maksudnya jam berapa? Sudah, ada yang belum? Oke, ada lagi yang berbicara, Ibu anggap sudah semua. Silakan diambil analyze
Ya, ambil konfirmin. Kemudian ambil one away ANOVA, klik, maka akan muncul di tabel sebelah kiri itu kelas dengan nilai. Untuk dependent list, jadi jangan terbalik. Dependent list ini adalah variabel yang terikat. Jadi antara kelas dengan nilai, maka yang terikat itu kan nilai. Kita kliklah nilai, kita letakkan di dependent list. Kemudian yang menjadi faktornya di sini adalah kelas, karena kan kelas yang kita bagi-bagi menjadi 3 kelompok tadi. Ya. Sebelumnya ini datanya harus normal dan homogen. Ya syaratnya. Jadi yang kita buat ini kita asumsikan dia sudah normal dan homogen. Nah kalau sudah kontras ini dibiarkan ada yang perlu dirubah, kita continue. Nah ini ada post hoc ya, post hoc ini gunanya nanti kalau seandainya hipotesis kita terdapat perbedaan. Kalau terdapat perbedaan, maka yang post hoc ini nanti kita gunakan. Tapi kalau tidak perlu kita gunakan. Tunggu bentar ya, itu kok sampai
Hah? Iya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa post hoc ini digunakan kalau seandainya hipotesis kita yang diterima itu tidak terdapat perbedaannya, jadi hipotesis A diterima, maka baru post hoc ini nanti digunakan. Nah, ini di option, ya option. Ini kemarin Ibu sudah berikan contoh untuk mencari homogenitas. Jadi kita bisa cari homogenitas dari one way ANOVA. Ya, kita klik homogenitas, kemudian deskriptif. Nah, ini kan tadi homogenitas kita sudah asumsikan bahwa data ini homogen. Jadi walaupun nanti yang dapat ini tidak homogen, nanti kita sudah mengasumsikan datanya harus homogen. Karena nanti biar paham untuk selanjutnya. Kemudian dikontinukan. Oke. Nah, nanti akan diperoleh hasil outputnya seperti yang kalau yang Ibu ini ya, tampilan yang kita kan beda-beda nih. Cara yang penting cara membacanya. Ini N kelas A ada 15, kelas B 15, kelas C 14. Kelas C. Nah, ini standar deviasi, kemudian standar error. Nah, ini nilai minimum, nilai paling kecil dari kelas A 43, nilai maksimumnya 89. Jadi dia sudah memberitahukan statistik deskriptif, jadi tidak perlu lagi kita cari manual. Kemudian homogenitas, nah ini homogenitasnya, signifikansinya di bawah 0,05. Maka kalau dari data Ibu ini tidak homogen, karena dia kan di bawah 0,05. Data yang homogen itu harus di atas 0,05. Oke, ini banyak suara-suara apa nih Pak ya? Nanti. Kita cari dulu filmnya. Homogen ya, karena di bawah 0,05. Tapi Ibu tadi sudah sampaikan, Ibu asumsikan bahwa data ini harus homogen. Jadi dianggapkan data yang dikelola ini homogen agar kita bisa melihat apa kesimpulan dari hasil analisis kita ini.
Kembali lagi ke outputnya. Bahwa ini signifikansi kita 0,907. Dia lebih besar daripada 0,05. Nah, kemarin apa hipotesisnya? Kalau lebih besar daripada 0,05, apa yang diterima? HA atau H0? H0, Bu. Apa yang diterima? H0, Bu. H0. Yang lainnya sama? Sama, Bu. Oke, ini yang diterima H0 ya. Tidak terdapat, artinya yang punya kita dapat ini tidak terdapat perbedaan kelas A, B dengan C. Jadi yang post hoc yang Ibu ajarkan tadi itu tidak bisa kita lanjutkan. Sekarang Ibu mau tanya siapa yang memperoleh signifikansinya kecil daripada 0,05, signifikansi yang ini. Ada yang dapat kecil daripada 0,05? Saya 0,000. Ya, Anissa. Iya, Bu. 0,000, Bu. Oke, Anissa coba dibagikan hasilnya Anissa. Biar kita bisa gunakan post hoc. Udah kayak gini? Dah. Sana gina, sana. Apa? Dengar itu. Nah, ya. Ini berarti yang punya Nisa ini dia homogen ya karena besar daripada 0,05. Ya, jadi data kelas A, B, C ini dia homogen karena besar daripada 0,05. Selanjutnya signifikansinya kecil daripada 0,0. Akan diterima AA terdapat perbedaan kelas A, B, dan C. Sekarang coba Nisa ambil lagi analyze. Langsungnya dari atas Nisa. Analyze. Ambil confirmin lagi. Ambil one way ANOVA lagi. Oke. Nah, baru ambil post hoc. Nah, post hoc, karena kita tadi kan terdapat perbedaan. Kita nggak tahu nih dari 3 kelas ini mana yang berbeda. A dengan B yang berbeda, atau A dengan C, atau C dengan A. Maka itulah namanya ada uji lanjutan, namanya uji post hoc. Ya, jadi post hoc itu adalah uji lanjutan. Karena hipotesis kita terdapat perbedaan dari kelas A, B, dan C. Atau yang mana berbeda, inilah gunanya uji post hoc. Ini kan banyak nih, ada Benferoni, ada Tuki, ya, ada Duncan. Jadi yang biasa dipakai itu, coba Nisa checklist Benferoni ini. Kemudian Tuki, sebelahnya Nisa. Kemudian Skepi oke. Nah, itu aja. Klik continue. Ini kan sudah signifikansi levelnya kan masuk dalam 0,5. Oke kan? Ambil post hoc ini satu. Nah, oke ya. Nah, ini. Nah, kan nampak nih antara kelas A nih untuk Tuki ya. Kelas A dan
dan B itu signifikansinya 0,0, maka dapat disimpulkan kalau itu tetap berbeda, ya. Sementara A dengan C itu 0,805, dia lebih besar daripada 0,05, maka ini tidak terdapat perbedaan. Yang berbeda antara A, B, C ini berarti A dengan B saja. Kemudian kita lihat lagi B dengan A, ini kan sama. B dengan A, ini kan sama dengan A dengan B. Makanya dia 0,0, terdapat perbedaan. Kemudian B dengan C. B dengan C, itu kan 0,001. Lebih kecil daripada 0,05. Berarti kelas B dengan kelas C itu terdapat perbedaan. Nah, sekarang C dengan A kan sama dengan A dengan C, 0,805, tidak terdapat perbedaan. Bukan? Kemudian C dengan B itu kan sama dengan B dengan C, dapatnya 0,001. Terdapat perbedaan karena dia lebih kecil daripada 0,05. Dah? Nah, tadi kan kita ada 3 cara, pakai Tuki, Skevi, sama Bentoreni. Itu biasanya dia akan sama hasilnya. Ya, cuman membedakannya hasil signifikansinya saja. Makanya Ibu carikan 3. Skevi A dengan B terdapat perbedaan, sama dengan Tuki, terdapat perbedaan. Bentoreni juga gitu, A dengan B terdapat perbedaan, sama dengan Tuki. Kemudian A dengan C, untuk Tuki tidak terdapat perbedaan. Untuk Skevi dan Bentoreni juga gitu, karena dia lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk Tuki B dengan C, itu dia terdapat perbedaan. Untuk Skevi juga gitu. Ya, B dengan C terdapat perbedaan, Bentoreni juga gitu. Jadi apa yang selalu digunakan yang banyak tadi itu kan bisa digunakan, dia palingan bedanya di besar signifikansinya, tapi tetap nanti pengujian hipotesisnya yang diterima itu akan sama. Ada pertanyaan? Jelas yang Ibu sampaikan, karena di sini hujan, jadi Ibu takut apa ini jaringannya nggak bagus. Jelas, Bu. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Maka dapat disimpulkan kalau yang punya Nisa ini kan terdapat perbedaan dari ketiga kelas itu, perbedaannya terletak di kelas A dan B, kemudian kelas B dan C. Sementara A dengan C itu tidak terdapat perbedaan. Ya, jadi kan sudah jelas kalau awal mulanya kita pakai dulu ANOVA, kita lihat signifikansinya, kalau terdapat perbedaan baru uji lanjutan yang post-hoc ini. Tapi kalau dari awal kayak Ibu punya, tidak terdapat perbedaan, udah stop di situ aja. Berarti maupun kita pakaikan post-hoc, dia pasti akan besar daripada 0,05 semuanya. Jadi kerja sia-sia. Jadi makanya dari awal signifikansi yang one way dulu, baru kita kalau seandainya kayak yang punya Anissa ini kecil daripada 0,0, maka ada uji lanjutan. Ada pertanyaan? Contoh, tapi hanya apa namanya itu pengarahan gitu ya. Kalian bisa
mengerjakannya nanti mandiri, yang penting ibu sampaikan cara menginputnya. Kalau outputnya nanti sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kemarin kan ini sudah one way, udah UJT-nya sudah, yang parametrik. Sekarang yang non parametriknya. Jadi kalau non parametrik kan asumsi normal kan bisa ditiadakan. Jadi data boleh tidak terdistribusi normal. Silakan lagi SPSS-nya dibuka. Nah, ini Ibu akan tunjukkan kalau untuk uji non parametric test. Nah ini untuk one sample, non parametrik ini kita ambil yang legacy dialog ini, ya. Nah kalau untuk pengganti one way ANOVA ini ambil ke independent sample. Nah ini dia. Jadi kalau yang kayak kita sekarang ini, maka kita pakai Kruskal-Walsh. Nah, masukkanlah tes variabel listnya dinilai, kelas di grouping variabel. Nah, ini nilai minimumnya tadi 1, nilai maksimumnya 3. Kita kan tadi groupingnya kan 1 sampai 3. Continue. Oke kan. Nah, kayak ini munculnya dari Kruskal-Walsh. Jadi yang dilihat ini signifikansinya. Asumsi signifikansi. Oh, ini nggak kelihatan pasti ya. Nah ini, yang dilihat di asumsi signifikansi. Nah, kan dapatnya besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Ya, ini untuk ANOVA. Ada yang mau ditanyakan? Coba, mana suaranya? Ini baru Ibu, jadi hitung mundur Ibu dari, ya. Maaf sebelumnya Ibu, boleh Bu, boleh minta ulang cara yang Kruskal-Walsh tadi, Bu? Oke. Ambil analyze, semua kerja non parametrik itu di non parametric test ini. Ambil legacy dialog, ya. Nah, kemudian ambil ini K independent sample, yang ini. Ya, K itu artinya lebih dari 2. Tapi kalau yang independent sample itu ambil yang ini 2. Nah, ini untuk satu sampel one sample t-test ya. Ini untuk one sample t-test. Ini untuk independent sample t-test yang non parametrik. Ini untuk ANOVA, makanya dibuat K karena lebih dari 2. Maka klik ini, kita kan menguji ini. Nah, ini di reset. Ingat tes variable list ini untuk data yang variabel terikatnya dimasukkan ke tes variable list, kelas dimasukkan ke grouping variabel. Ini kan masih tanda tanya, makanya dibuat define groupnya, dibuat maksimumnya kita nilainya tadi 1, minimum 1, maksimumnya 3. Kemudian di continue kan. Oke, diokekan. Nanti akan muncul kayak gini. Ya. Ada pertanyaan? Maka yang dibaca nanti ini ya. Asumsi signifikansi 0,858. Maka yang diterima adalah tidak terdapat perbedaan antara kelas A, B, dan C.
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan coba melihatkan untuk yang lainnya. Nah, ini adalah untuk independennya, ya, yang man with new. Masukkan nilai di test list kelas di grouping variabel. Nah, kita kan grupnya kan tadi ada 3, makanya nggak bisa ini grupnya 1, 2 nggak bisa. Tapi kalau cuma 3, 2 kelas, maka kita pakailah yang independen dengan man with new. Ya, ada pertanyaan? Ibu ulangi untuk independen non-parametrik, ambil non-parametrik test, negasi dialog, kemudian ini independen sampel. Caranya sama dengan independen untuk tes yang parametriknya. Ini kan sudah di checklistnya di man with new. Outputnya nanti sama, nanti munculnya kayak gini juga. Yang kita lihat asumsi signifikansinya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada, Ibu lihatkan lagi untuk nah ini tadi untuk one way, ini untuk independent sampel non parametrik, kemudian ada pair sampel, ini ambil two related sample. Nah ini karena nggak ada data, maka kita ambil ini tadi. Nah ini kan sama dengan per sampel dikonfirmin biasa diuji T parametrik. Nah ini dia harus berpasangan. Kalau seandainya ini dua-duanya nilai, maka kita kontrol A, letakkanlah ke dalam ini secara pasangan. Ini kan real constant. Ya. Jadi itu sudah Ibu berikan. Ini ulangi, ini untuk one way non parametrik, ini independen non parametrik, ini pair sample t-test non parametrik. Nah ini untuk yang berpasangan, tetapi lebih dari 2, ya kayak gini. Ini tidak hanya dua, tapi lebih dari 2, makanya disebutnya correlated. Ini untuk one sampel t-test, hanya 1 sampel. Dan ini juga bisa digunakan untuk melihat normalitas. Ya, ini kan normal. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, Ibu minta nanti kalian tugas sebelum kita ujian buat satu analisis bebas dari semua